Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat hari Minggu, saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang Kristen, ya kan? Kawan-kawan, jangan lupa berminggu bagi yang sudah bisa masuk ke gereja. Bagi yang belum, ya online, kan demikian. Kawan-kawan, pada hari ini saya memang agak mengangkat sebuah judul yang agak ekstrimnya. Kemana Yesus sekarang, ya kan? Kenapa? Akhir-akhir ini banyak orang ingin menyesatkan orang Kristen itu sendiri. Mereka tidak tahu konsep ketuhanan Yesus itu bagaimana dan kemana Yesus sekarang. Ya kawan-kawannya, sekarang saya akan memberitahu kepada kalian bahwa ingat dasarnya adalah Yesus adalah firman Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Dan ingat kawan-kawan, bahwa baik di dalam Yohanes 1 ayat 1 maupun Yohanes 1 ayat 14 itu berhubungan. Jadi bahwa Yesus itu tetap firman Allah, tidak bisa diubah-ubah, yang menjadi manusia. Dan manusia itu diberilah nama Yesus, ya kan? Nah, kawan-kawan, kalian mungkin heran ketika Yesus di dunia, oke, sudah lengkap, sudah komplit ya. Seperti yang saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Contohnya saya mengirim digital saya, yang bisa saya kirim hanya citra dan suara saya. Tetapi kami beda maksudnya fisik, yang satu digital, yang satu daging. Demikian juga Bapa, fisik yang di surga adalah roh, fisik yang di dunia adalah daging. Tapi isinya itu siapa? Isi digital saya ini siapa ya? Saya sendiri. Ya. Saya sudah berulang kali memberikan contoh. Kalian bisa menangkap aku atau tidak, saya nggak tahu. Contoh gini, sang debater selalu tampil misalnya begini. Nah, sudah satu hari sang debater saya minta kembali kepada saya, maka yang terjadi seperti ini. Ya, dia mati, dia tidak ada, dia sudah kembali kepada saya. Jadi apa yang kalian pikirkan kawan? Kalian ingin tahu rahasianya? Gimana sih sang debater itu? Ternyata setelah kalian buka, beginilah dia. Ya kan? Bukan berarti ini yang asli Rudi Yohanes. Bukan berarti sang debater di samping saya begini, jadi dua. Tidak kawan. Demikian juga Yesus. Yesus sekarang kembali bersama-sama dengan Bapa. Diam di dalam diri Bapa. Selesai. Ya. Jadi kawan-kawan, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, itulah apanya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya. Nah, sekarang bukankah Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan? Betul. Ketika Yesus di dunia tetap tubuh daging, bangkit dia daging. Sama dengan kita di hari akhir nanti. Ketika dia dibangkitkan dalam nurut daging. Ketika dia dihakimi, yang masuk ke neraka dalam wujud daging tetap, karena biar ada makanan si ular tua. Ya, Kejadian 3 ayat 14, 15, 16. Dan yang masuk ke surga baru dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Roh. Karena Allah sudah Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita nanti di surga seperti malaikat. Malaikat itu adalah roh. Paham ya? Nah kawan-kawan. Pembalap dari mana lah ini? Belum siap studio saya kawan ya. Jadi masih ada sedikit lagi lah. Beberapa bagian yang harus saya perbaiki dan butuh ya maklumlah. Nah, kawan-kawan, sekarang ketika kita sudah jadi roh, itulah tubuh kemuliaan. Ketika kita mau masuk surga, orang sulit membayangkan kita daging dihakimi di dunia, tiba-tiba ke surga jadi roh. Kan dia sudah mengajarkan, dia terangkat. Maka tubuh dagingnya meluruh jadi debu. Debu kembali kepada debu. Kan itu firman Tuhan. Tak perlu kita terjemahkan lagi. Jadi begini saya, luruh ini tubuh saya, tinggallah roh saya itu. Masuklah ke surga. Dan Yesus kembali kepada yang punya surga, yang punya firman. Siapa? Itulah Bapa di surga. Saya bukakan ayat yang mendukung pernyataan saya itu. Jangan kalian kira tidak ada di Bibelnya ada. Jangan kalian terlewat. Yang membuat heritan, Samuel Siahaan, juga si Joshua Tewu, dan Tanpa Ragi, mereka sering terlewat baca kitab suci. Nah ini.
Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesus firman Allah. Tetap itu berasal dari Tuhan. Ya kan? Dia tidak akan kembali sia-sia. Artinya ada masanya firman itu kembali. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Yesus melaksanakan semua apa yang dikehendaki Bapa. Dan akan berhasil. Berhasil. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Dan apapun yang kusuruhkan kepadanya. Ingat ya. Sabar ya, aku ada ini tenggorokannya. Jadi kawan-kawan, bahwa demi firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi kalau kalian baca Yesaya 55 ayat 11 itu, firman Allah Yesus itu tidak akan kembali sia-sia kepada Bapa. Artinya dia kembali kepada Bapa. Sudah selesai, kalian mau apa? Itulah makanya dikatakan bahwa Allah itu Esa. Tetapi untuk melihat keesaan Bapa itu, lihatlah si Adam. Kan Kejadian 1 ayat 26. Jangan pernah lepaskan itu kawan. Agar kalian tahu konteksnya. Kalau kalian tidak tahu konteksnya, maka kalian tidak bisa buat perumpamaan. Saya membuat perumpamaan ini bukan asal-asalan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya firman. Itu terjadi zaman nabi-nabi. Mereka hanya mendengar firman. Ya kan? Kemudian kejadian Yohanes 1 ayat 1. Sekarang Yohanes 1 ayat 14. Tuhan ketika Musa dulu di Gunung Horeb. Ulangan 18 ayat 18. Aku tak mau lagi bertemu Tuhan. Katanya. Dia meminta Tuhan itu hadir. Salah satu cara Tuhan itu hadir di dunia dalam wujud manusia. Kalau Tuhan itu langsung hadir dalam wujud manusia. Itu sangat berbahaya kawan. Kenapa berbahaya? Contohnya Yesus salib. Mati dan dikuburkan. Masa Tuhan mati? Maka yang diutus itu adalah firman-Nya. Ya kan? Pahami firman. Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Dan manusia itu diberi nama Yesus. Baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sudah. Sekarang firman itu kembali. Yesaya 55 ayat 11. Selesai. Sudah. Pekerjaannya sudah selesai. Lah. Kenapa kita mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Ya, karena kita dipandangnya dari sudut dunia. Ketika Yesus hidup, Yesus adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Betul. Sekarang Bapak Yesus itu sudah kembali kepada Bapa. Jadi di mana Yesus? Ya diam bersama Bapa, makanya dia Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Kan demikian. Lah lantas Yesus di mana? Di kitab suci itulah semua isinya. Maka kamu baca itu dan renungkan siang dan malam di dalam dirimu. Paham ya kawan-kawan ya? Begitulah cara melihatnya. Ada orang mengatakan, wah sang debater sini tidak lagi percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Wah dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Paham? Bagaimana konsep ketuhanan Yesus? Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Dan saya mungkin orang yang paling komplit menjelaskan ketuhanan Yesus. Sudah saya jelaskan, contohnya digital saya ini. Hanya 2 yang saya kirim. Digital saya, citra saya, dan suara saya. Demikian juga Yesus. Ada yang berkata bahwa, bukankah dikatakan dikandung daripada Roh Kudus? Betul. Kan sudah saya jelaskan di video saya selalu. Bahwa janin yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Karena roh lah yang menghidupkan. Bukan berarti sel telur Maria dibuahi oleh Roh Kudus. Tidak kawan. Jadi firman Allah itu menjadi manusia. Paham ya? Bukan Roh Kudus menjadi manusia. Roh itu memberi kehidupan. Jadi firman itu menjadi manusia dibilang. Artinya Yesus itu sudah menjadi manusia di rahim Maria. Tetapi Roh Kudus diberikan biar janin itu hidup. Karena roh lah yang menghidupkan. Andai kata roh itu tidak ada, ya matilah. Yang dikandung adalah manusia yang mati. Tapi karena ada roh jadi hidup. Itu cara menjelaskannya kawan. Lah, berarti Yesus sekarang nggak ada dong. Loh, Yesus kan dibilang pada mulanya ada firman. Bisa kau ganti-ganti, itu tidak bisa. Jadi firman Allah sekarang diam di dalam diri Allah. Loh nanti hari penghakiman bagaimana? Bukankah
Wahyu melihat? Ya, Wahyu melihat. Dia melihat masa yang akan datang. Di hari penghakiman. Firman Allah akan berfirman kembali. Allah akan mengeluarkan firman-Nya kembali. Allah akan mengutus firman-Nya kembali. Ya. Siapa yang diutus? Itulah Yesus. Paham kan? Allah tidak bisa bertemu langsung dengan manusia. Kalau Allah bertemu langsung dengan manusia, mati semua kawan. Itu kan sudah difirmankan sejak semula. Paham kalian ya? Nah, tetapi ada tetapinya. Nanti di sorga itu kan semua sudah diseleksi ya. Dan ditebus bahwa itu adalah orang-orang yang tidak berdosa. Disitulah manusia nanti bisa melihat Bapa itu sendiri. Sama seperti Adam, kan melihat Bapa langsung. Paham kalian ya? Karena dia dipasangkan jubah itu artinya kan langsung itu. Tidak mungkin tidak langsung. Dan dia mendengar langkah Allah. Artinya ada yang melangkah. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi kawan-kawan, bahwa Tuhan kita itu Esa. Cuman di dalam keesaannya itu ada namanya Allah. Kita bilang Bapa aja ya. Bapa, baru Roh Bapa, dan Firman Bapa. Kita mengurangi konsumsi kata Allah. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit. Ya kawan-kawan ya? Nah sekarang kawan-kawan, siapa yang di dalam diri kalian? Yesus atau Roh Kudus? Atau Yesus itu adalah Roh Kudus? Jangan kalian terpengaruh kawan. Alkitab sudah menjelaskan bahwa firman Allah sudah dibukukan. Namanya Bible, kitab suci, Alkitab. Kamu baca dia, baru dia diam di dalam dirimu. Kalau kamu tidak pernah baca, gak akan datang Tuhan berfirman lagi kepada kau, pembual. Paham maksud saya? Tidak datang lagi. Karena itulah banyak nabi-nabi palsu, penyesat. Karena mereka mengatakan, dia tidak pernah baca kitab suci. Dibilangnya, Tuhan datang kepada aku berfirman. Pembual kau bilang. Sudah dibukukan. Bahkan Wahyu mengatakan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Maka di dalam diri kita harus kita hadirkan Yesus. Itulah sebabnya orang mengatakan itulah sebabnya kita harus menyambut kelahiran firman itu di dalam diri. Ya kawan-kawan ya. Bagaimana cara menyambutnya? Siang malam kau bacalah kitab suci itu. Dan renungkan siang dan malam. Baca kitab suci. Renungkan siang. Itu cara kita mengundang Yesus hadir. Karena Yesus itu firman Allah. Selesai. Setelah kau baca, renungkan siang dan malam. Kamu tidak pandai, minta petunjuk Roh Kudus. Itulah sebabnya kata Yesus, aku minta kepada Bapa agar mengutus Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajari kau. Dibukakanlah ini sama dirimu. Apakah Roh Kudus memilih-milih orang? Iya. Karena tidak semua orang dihinggapi Roh Kudus. Contohnya apa? Umat Simsalabim itu tidak pernah dihinggapi Roh Kudus. Sehingga mereka sulit menerima ketuhanan Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Iya, saya bilang terus-terusan. Sekarang dia bukan firman Allah bersama-sama dengan Allah, maka firman Allah adalah Allah. Sudah terpenuhi kan firman Allah sekarang bersama-sama dengan Allah. Apakah nama Bapa Yesus? Tidak. Kalau kau bilang nama Bapa itu Yesus, maka sejak semula nama Bapa itu Yesus. Sementara Alkitab mengatakan firman Allah yang menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Yesus. Jadi sudah beda dengan Bapa kan? Dari segi nama. Yesus itu adalah utusan Bapa ke dalam dunia. Sama dengan saya, sang debater itu adalah utusan saya ke dunia digital. Selesai. Apakah sama fisiknya sang debater dengan Rudi Yohanes? Berbeda. Tapi isinya adalah si Rudi Yohanes 100%. Paham kalian ya? Nah, sekarang apakah saya boleh mengatakan Tuhan Yesus? Silakan kau katakan Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa. Loh, kalau begitu kan nama Bapa adalah Yesus. Tidak kawan. Nama itu tidak bisa langsung kau bilang, kau lekat-lekat. Kecuali sudut pandang ya. Kalau sudut pandang dunia maya mengatakan saya itu adalah sang debater. Demikianlah penulis kitab suci atau para rasul dan nabi. Para rasul mengatakan
Bapa itu adalah Yesus. Tuhan itu adalah Yesus. Karena mereka masih bercerita Yesus di bumi. Dan mereka sudut pandangnya dari Yesus di bumi. Kan semua yang diceritakan para rasul adalah karya keselamatan yang dibangun Yesus di bumi. Mereka tidak berbicara lagi Yesus di sorga. Kalau ada tentang melihat penglihatan, Yesus di sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Masukkan logika kalian. Apa bisa Bapa dilihat? Yesus sendiri mengatakan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapa. Itu kekal. Ya, kecuali kita sudah ke surga nanti. Kenapa saya bilang, lo kok pakai kecuali, katanya kekal, tidak ada. Ya memang tidak ada yang bisa melihat Bapa dari bumi ke surga. Musa aja mau melihat mati, hampir mati. Alkitab sudah menjelaskan, Adam mendengar suara langkah Tuhan. Dan Adam melihat, menjawab, bahkan dipakaikan dia baju. Oke kawan-kawan yang, saya harap kalian mengerti. Jadi sekarang apakah Yesus adalah Tuhan? Iya, saya ulang-ulangi lagi. Karena Yesus diam bersama dengan Bapa. Jadi kalau ada nanti Tuhan berfirman lagi, kita kan tidak melihat Tuhan. Tidak melihat Yesus. Tetapi itulah Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Sama dengan Paulus. Di tengah jalan dia mendengar suara. Apa kata Paulus? Dia pertama nggak tahu suara apa itu. Akhirnya dia mengaku, ya Tuhan. Karena suara itu berkata, akulah Yesus katanya. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Kedatangan Yesus bagaimana nanti? Sama seperti kata Alkitab, seperti zaman Nabi Nuh. Akan ada firman lagi datang, tetapi orang yang makan dan minum, kawin, hidup normal, tapi tidak mengindahkan lagi firman itu. Apakah firman itu hadir ke dalam satu orang? Seperti Nuh kan nanya kepada si Nuh, firman itu hadir kan? Saya katakan ya, siapa orangnya? Itu kita tidak tahu. Nanti, kan dibilang seperti Nabi Nuh. Paham ya kawan-kawan? Ini nanti ada rahasia lagi, kita bukakan di sesi berikutnya ya. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu. Ingat Yesaya 55 ayat 11. Firman itu kembali kepada Bapa. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.